berjumpa lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! Akhirnya Chelsea bisa menang beruntun lagi. Chelsea meraih kemenangan kedua di Liga Inggris musim ini usai menekuk rival sekota Fulham 2-0. Manajer The Blues Mauricio Pochettino senang melihat kerja keras timnya mulai membuahkan hasil. Kemenangan ini mendongkrak posisi Chelsea di klasemen sementara. Sialnya Mudryk habis pecah telur malah cedera. Mykhailo Mudryk akhirnya pecah telur juga di Chelsea. Sayangnya di balik keceriaan gol pertamanya, Mudryk tidak bisa menuntaskan pertandingan karena harus digantikan Ian Maatsen saat jeda karena bermasalah dengan paha. Pochettino berharap cedera Mudryk tidak parah dan bisa diturunkan saat menghadapi Burnley akhir pekan ini. Napoli versus Madrid, Ancelotti momok Gliazzurri. Don Carlo akan mengunjungi Stadio Diego Armando Maradona Rabu 4 Oktober 2023 dini hari waktu Indonesia bagian Barat untuk bertemu Napoli di matchday kedua grup C Liga Champions 2023-2024. Ancelotti punya catatan bagus ketika bertemu Napoli. Dari 12 duel dengan Napoli di seluruh kompetisi, Ancelotti menang 9 kali dan cuma kalah 2 kali. Ini juga jadi pertemuan pertama Ancelotti dengan Napoli sejak hasil 0-0 saat menangani AC Milan Maret 2009. Lens versus Arsenal, Arteta anggap ini laga sulit. Arsenal berhadapan dengan Lens dalam matchday kedua grup B Liga Champions. Arteta berharap ini menjadi duel yang kompetitif. Dia juga menegaskan terkesan dengan penampilan Lens pada musim lalu, yang nyaris menjadi juara Ligue 1 dengan finish di urutan kedua karena kalah 1 angka dari Paris Saint-Germain. Arsenal bisa lanjut tebar pesona di Liga Champions. Arsenal kembali bersiap untuk menjalani laga di Liga Champions. Pasukan Mikel Arteta akan menghadapi Lens. Arsenal tentu mau menghentikan kebahagiaan Lens. Namun ujian ini tak mudah karena main di markas lawan. Arsenal tentu sudah lama tidak merasakan atmosfer laga tandang di Liga Champions. Hal itu dikarenakan Arsenal sudah absen sejak 2017-2018. Nah, ini tentu akan terasa menjadi sesuatu yang baru. Apakah Arsenal bisa kembali tebar pesona setelah mengesankan di laga awal Liga Champions musim ini? Inter Milan versus Benfica, potensi hujan gol di Meazza. Inter Milan akan menjamu Benfica di matchday kedua Liga Champions 2023-2024. Melihat performa terkini kedua tim, pertandingan dipastikan akan berjalan sengit. Pasalnya, Inter dan Benfica kini memuncaki klasemen liga masing-masing. Kedua tim pun produktif dalam hal mencetak gol. Ada potensi hujan gol di pertandingan itu. Mudryk kok sekarang jarang main? Terkait situasi Mudryk saat ini, Ancelotti mengakui kalau keputusan mencadangkan pemain asal Kroasia itu murni karena taktik. Ancelotti menegaskan kalau Mudryk masih penting untuk tim, baik itu dari segi kemampuan, pengalaman, dan kepemimpinannya. Tottenham geram, Destiny Udogie jadi korban rasisme. Tottenham Hotspur geram karena Destiny Udogie jadi korban pelecehan berbau rasial usai laga kontra Liverpool. The Lily Whites akan menginvestigasi Liverpool, juga mendukung langkah Tottenham tersebut dan akan membantu mencari para pelaku pelecehan di media sosial tersebut. Liverpool bakal banding kartu merah Curtis Jones.
Jones diusir wasit usai menerjang Yves Bissouma di pertengahan babak pertama. Awalnya ia hanya menerima kartu kuning, namun sang pengadil berubah pikiran usai mengecek video tayangan ulang. Jurgen Klopp sejak awal tak setuju dengan hukuman tersebut. Ia menilai Curtis Jones tak ada niatan untuk melakukan pelanggaran keras. The Reds merasa hukuman itu terlalu berat. Gakpo cedera terancam absen beberapa pekan. Liverpool tak cuma kalah dari Tottenham Hotspur tetapi juga harus kehilangan Cody Gakpo karena cedera. Ada indikasi Gakpo absen beberapa pekan. Kondisi ini akan membuat Liverpool krisis pemain. Hasil musim ini tidak sesuai harapan, Rangers pecat Michael Beale. Rangers berada di urutan ketiga klasemen Liga Utama Skotlandia setelah 3 kekalahan dalam 7 pertandingan pertama mereka. Hasil tersebut membuat mereka tertinggal 7 poin dari pemuncak klasemen Liga Utama Skotlandia Celtic. Rangers memutuskan untuk berpisah dengan manajer Michael Beale setelah hasil musim ini tidak sesuai harapan. Klub juga mengumumkan dalam pernyataan mereka bahwa mantan gelandang Steven Davis akan memimpin tim pelatih untuk sementara waktu. Alphonso Davies jadi atlet Kanada paling berpengaruh di dunia. Berdasarkan studi terbaru yang dilakukan oleh Play Ojo, diketahui bahwa bek sayap kiri andalan Bayern Munich Alphonso Davies menjadi atlet asal Kanada yang paling berpengaruh di dunia. Hal ini sebenarnya tidak terlalu mengejutkan mengingat prestasi besar yang telah diraih oleh Alphonso Davies di dunia sepak bola. Ia menjadi pemain asal Kanada pertama yang memenangkan gelar juara Liga Champions Eropa. Davies juga menjadi pemain terbaik Kanada sebanyak 4 kali. Saat ini ia memiliki kontrak bersama Bayern hingga musim panas 2025 mendatang. Wojciech Szczesny, Juventus harus bekerja keras untuk bereskan banyak hal. Wojciech Szczesny menekankan bahwa Juventus masih memiliki banyak tugas yang perlu diselesaikan setelah bermain imbang tanpa gol kontra Atlanta di laga lanjutan Serie A. Kiper asal Polandia itu mengaku bekerja keras untuk menjadi lebih baik setelah kekalahan pekan lalu, namun meyakini bahwa Juve masih memiliki banyak PR yang perlu dibereskan. Itu hanyalah kerja keras. Ketika Anda melakukan kesalahan, Anda berusaha dan mencoba untuk menjadi lebih baik, jelas Szczesny kepada DAZN. Lautaro Martinez jadi satu-satunya pemain yang tak tergantikan di Inter. Salah satu media di Italia mengklaim bahwa Lautaro Martinez menjadi satu-satunya pemain Inter Milan yang perannya sulit untuk digantikan. Pemain asal Argentina itu adalah seorang penyerang yang luar biasa. Ia adalah penyerang utama Inter, seperti yang telah ia tunjukkan di sepanjang musim ini. Dan ia menunjukkan hal itu pada babak kedua saat menghadapi Salernitana. Pertandingan kemarin menjadi bukti lebih lanjut bahwa Martinez adalah pemain yang posisinya nyaris tak bisa digantikan oleh pemain lainnya di Inter. Wolves beri kontrak jangka panjang baru kepada Jose Sa. Penjaga gawang Wolves Jose Sa menandatangani kontrak baru berdurasi 4 tahun dengan opsi perpanjangan 12 bulan berikutnya. Jose Sa telah menjadi starter dalam 80 dari 83 pertandingan yang mungkin dimainkannya di Premier League sejak bergabung dari klub Yunani yakni Olympiakos pada musim panas 2021. Kami gembira bahwa Jose Sa akan menjadi bagian dari tahapan dan siklus berikutnya yang akan kami lalui dan dia akan memainkan peran penting dalam hal itu di dalam dan di luar lapangan, ujar Direktur Olahraga Wolves Matt Hobbs. Dalam setahun, Jeremy Doku diprediksi bakal jadi pemain top. Legenda sepak bola Belgia Paul van Heems mengaku sangat terkesan dengan kualitas yang dimiliki oleh Doku dan memprediksi winger Manchester City tersebut akan menjelma menjadi pemain top dalam 1 tahun ke depan. Sejauh ini Doku sudah tampil sebanyak 6 kali di semua kompetisi dan menyumbangkan 1 gol bagi Manchester City.
Meski belum banyak memberikan gol, namun performa apik Doku yang kerap memberikan ancaman ke gawang setiap mendapatkan kesempatan tampil membuatnya kerap mendapatkan pujian dari sejumlah pihak. Liverpool sepakat perpanjang kontrak Trent Alexander-Arnold. Menurut laporan Football Insider, Liverpool pada prinsipnya telah menyetujui kesepakatan mengenai kontrak baru dengan Trent Alexander-Arnold senilai lebih dari 55 juta pound sterling. Kontrak baru ini akan membuat Alexander-Arnold mendapatkan gaji lebih dari 200.000 pound sterling per minggu, ditambah bonus dan diharapkan akan segera ditandatangani. Liverpool memang telah sejak lama mendiskusikan kontrak baru dan kini telah membuat kemajuan signifikan dalam kontrak jangka panjang baru untuk bek tersebut. Jangan anggap enteng Arsenal di Liga Champions. Gelandang Arsenal Declan Rice membuat klaim yang sangat berani dengan menyebut timnya punya peluang menjuarai Liga Champions musim ini. Dia mencontohkan bagaimana laju Inter Milan musim lalu. Nerazzurri sukses menembus final secara mengejutkan sebelum dikalahkan Manchester City 1-0. Dalam klub sepak bola, Liga Champions adalah hal terbesar yang Anda mainkan. Klub seperti Arsenal pantas berada di Liga Champions. Lihat Inter musim lalu, mereka berhasil mencapai final dan tidak ada yang menduga akan hal itu, dan saya merasa apapun bisa terjadi, ujar Rice. Raul tolak tawaran Schalke 04 demi tetap pelatih Akademi Los Blancos. Thomas Reis dipecat dari jabatannya sebagai pelatih kepala pekan lalu dengan tim asal Gelsenkirchen duduk di urutan ke-16 di 2 Bundesliga. Schalke lantas mendekati mantan penyerang bintangnya Raul untuk pekerjaan tersebut. Menurut Sport One, legenda Spanyol itu menolak kesempatan yang ada. Raul saat ini memimpin Real Madrid Castilla dan menurut laporan, lebih memilih untuk tetap di sana daripada mengambil alih tim Jerman tersebut. Schalke akan mencari opsi lain untuk mengambil alih posisi pelatih kepala. Xavi ungkap momen terbaik sebagai pelatih Barcelona. Pelatih Barcelona Xavi Hernandez akan menjalani momen 100 laganya. Dia pun mengungkapkan beberapa momen tak terlupakannya sebagai pelatih Blaugrana. Sang bos menyebut salah satu momen terbaiknya adalah kemenangan atas Espanyol musim lalu yang mengukuhkan timnya sebagai juara. Pelatih Barca itu juga berbicara tentang pertandingan terbaik yang menurutnya pernah dimainkan timnya di bawah bimbingannya dan mungkin tidak mengejutkan ialah meraih kemenangan atas Real Madrid. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!